Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Tri Alistari, pengajar SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, mata pelajaran Geografi. Ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu sama kelas Geografi bersama Bu Tria yang akan mengenalkan tentang ilmu geografi. Anak-anakku semuanya sehat ya? Oke, terima kasih bisa mengikuti materi saya di pagi ini. Anak-anak semuanya, mungkin ketika SMP dulu kalian mengenal ilmu geografi itu menjadi satu di rumpun IPS. Nah, untuk tingkat SMA, ilmu geografi ini berdiri sendiri menjadi mata pelajaran geografi. Terutama anak-anakku IPS akan memperoleh mata pelajaran geografi tersebut. Ya, apa sih geografi itu? Pasti ada yang bertanya. Orang mengenalnya, oh ada globe, ada peta, lalu ada batuan, begitu ya mungkin. Nah, di sini Bu Tria akan mengajak kalian mengenal geografi sehingga mencintai ilmu geografi. Geoku, geomu, geo kita semua. What is geography? Dalam asal katanya, geografi itu dari bahasa Yunani. Ya, pencetusnya adalah Eratosthenes. Banyak sekali para ahli memberikan pengertian geografi. Ada yang mengatakan geografi adalah ilmu tentang bumi. Ada yang mengatakan geografi adalah ilmu yang mempelajari daratan, lautan, serta isinya. Dari beberapa para ahli itu, semuanya benar. Namun dalam pembelajaran kali ini, saya menekankan kepada pengertian geografi hasil dari seminar dan lokakarya IGI, yaitu Ikatan Geografi Indonesia. Ya, di slide kedua. Menurut IGI, di slide kedua ya. Ini kesat ya. Oke. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 3K. Apa itu? Kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke. Yang di garis bawah sama di blok sama Bu Tria itu ada dua konsep besar ya di situ yang harus kita pegang, yaitu geosfer sama 3K. Kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi geografi itu simple, hanya mempelajari dua itu sebetulnya. Ya, oke. Saya kembali di slide 1. Di slide 1 ya. Menurut asal kata di slide 1 ya, kembali lagi. Menurut asal kata, geografi berasal dari dua kata, geo dan graphin. Semua orang pasti mengenal, oh geo adalah bumi gitu. Terus kalau graphin adalah tulisan atau gambaran. Jadi geografi adalah gambaran tentang bumi. Ya. Berarti apa saja? Nah, ini kita hubungkan dengan slide yang ketiga. Ya. Di slide kedua tadi ada geosfer. Apa itu geosfer? Oke, kita lihat di sini. Geosfer itu masuk di dalam objek material. Ya, berarti kita harus tahu dulu objeknya geografi ada berapa, apa saja. Objek geografi ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Oke, dari sini mungkin bisa dipahami dulu ya, bahwa ada objek material dan objek formal. Objek materialnya apa? Objek materialnya adalah geosfer. Nah, tadi di pengertian menurut IGI kan tadi ada dua konsep ya, ada geosfer dan ada 3K. Ternyata geosfernya adalah material atau objek material. Geosfer, apa itu? Geo adalah bumi, sfer adalah lapisan. Berarti geosfer adalah lapisan bumi. Lalu ada berapa lapis bumi kita?
Nah, di sini saya menuliskan bahwa geosfer itu adalah 5 lapisan yang dipelajari oleh ilmu geografi. Biasanya Bu Tria menyingkatnya adalah lihat Abi. Ya. Makanya kenapa anak saya yang kedua namanya Abi ya? Mungkin terinspirasi dari ilmu geografi tentang geosfer. Lihat Abi ya. Tuh. Lihat Abi, yang pertama litosfer, H-nya adalah hidrosfer, A-nya adalah atmosfer, A-nya lagi antroposfer, dan B-nya adalah biosfer. Jadi ada 5 yang dipelajari di sini dalam geosfer. Selanjutnya objek formal. Oke, kembali ke slide 3. Objek formal. Objek formal ini ternyata isinya 3K. Kewilayahan, kelingkungan, sama keruangan. Nah, itu sama dengan di slide kedua, yaitu sudut pandang. Jadi, sudut pandang geografi merupakan objek formal. Begitu. Nah, di slide 2 ini akan muncul sudut pandang. Nah, di situ kan ada kewilayahan, kelingkungan, keruangan. Ternyata objek formal ini merupakan sudut pandang dari geografi. Oke, dari sini dulu ya tentang objek studi. Sekarang pasti akan ada pertanyaan. Ada air, ada udara, ada manusia, ada makhluk hidup. Apa bedanya berarti antara ilmu biologi dengan ilmu geografi? Karena sama-sama mempelajari makhluk hidup, begitu. Yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu yang lainnya adalah pada objek formalnya. Ya, jadi ada objek formal di sini. Kewilayahan, kelingkungan, keruangan itu adalah pembeda ilmu geografi dengan ilmu yang lain. Artinya apa? Artinya objek apapun yang sama dengan bidang studi yang lain, yang membedakan adalah konteks wilayah. Geografi tidak akan lepas mempelajari semua objek dengan dikaitkan wilayah, begitu. Oke, sekarang saya ingin kalian benar-benar mencintai ilmu geografi, maka saya putarkan beberapa contoh cuplikan yang dipelajari geografi apa sih, gitu ya. Sekarang saya ingin 5 tadi. Oke, video litosfer. Nah, litosfer itu adalah tentang batuan. Jadi litos itu adalah batuan, sfer adalah lapisan, maka lapisan batuan. Salah satu yang akan dipelajari oleh geografi adalah gunung meledos, ya, atau gunung meletus. Tuh. Nah, ini salah satu cuplikannya. Silakan untuk kita lihat. Volcanoes act out in every possible way. Like a moody person, they can erupt in violence, or steam silently, lazily creep along, or self-destruct. A volcano's origin determines its temperature. Many volcanoes erupt along subduction zones. Here, the great tectonic plates of our planet's surface push against one another. Along this margin, where one plate is rolled beneath another, we find the most violent volcanoes. Explosive eruptions fit our image of a volcano. They create large cone-shaped mountains. These erupt when magma below forces its escape. Fueled by expanding gases and boiled groundwater, the excess heat blasts through. Volcanoes like this often have alternating layers of different volcanic materials: ash, cinders, and lava. These layered cones are called composite volcanoes. Oke, sudah? Ya, oh masih. Ya, selesai.
Ya, jadi anak-anakku semuanya, itu tadi adalah salah satu contoh ketika kita mempelajari materi litosfer. Nah, asik sekali kan? Kita bisa mengetahui gunung meletus itu tidak hanya setelah gunung itu meletus menjadi dampak banyak korban, namun nanti kita akan mempelajari proses pembentukan gunung itu seperti apa, di dalam gunung itu seperti apa, ketika meletusnya prosesnya seperti apa, material yang dikeluarkan seperti apa, dan tidak hanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi juga banyak sekali dampak positifnya. Salah satu kenapa Indonesia memiliki tanah yang subur itu juga karena salah satunya memiliki banyak gunung aktif yang ketika gunung tersebut meletus, material menjadi tanah yang subur. Itu nanti akan kita kupas habis di materi litosfer. Yang kedua, saya ingin mengajak kalian ke materi hidrosfer. Ya, materi hidrosfer, hidro adalah air, sfer adalah lapisan tentang air. Nah, kita mempelajari apa ya? Oke, kita lihat salah satu cuplikan berikut ini. Jadi ada pergerakan air, bisa ada arus, ada gelombang, lalu salah satu yang saya tampilkan di sini adalah ini yang disenangi para remaja ya, yang suka surfing. Nah, ini salah satu memanfaatkan adanya gelombang yang ada di laut. Siapa nih yang suka surfing? Atau ada yang bisa surfing? Tapi perlu diingat, kegiatan seperti ini butuh latihan. Di sini Putri hanya menunjukkan salah satu yang bisa dimanfaatkan dari laut. Oke, asik kan mempelajari geografi? Ya. Selanjutnya adalah atmosfer. Ya, yang kita tahu atmo adalah udara, sfer adalah lapisan, berarti lapisan atmosfer. Lalu apa ya yang kita pelajari dari atmosfer itu? Nah, di sini salah satunya ada cuplikan tentang meteor yang jatuh ke bumi. Nah, di sini nanti seperti apa prosesnya? Oke, saksikan video selanjutnya salah satu cuplikan materi atmosfer. Cuplikan ini saya ambil dari potongan sebuah film ya. Kan banyak sekali film-film yang banyak sekali yang memiliki unsur ilmu.
Ya, oke, cuplikan tadi itu sebetulnya gabungan sih antara atmosfer, hidrosfer dan juga litosfer, karena di situ ada proses terjadinya tsunami ya, gelombang pasang. Nah, ternyata selama ini kan kita mengenal bahwa tsunami diakibatkan oleh gempa bumi, misalkan seperti itu. Padahal tsunami tidak hanya disebabkan oleh gempa bumi. Tsunami juga bisa diakibatkan, salah satunya adalah benda langit yang datang menuju ke bumi kita, yang ingin bertamu ke bumi kita, namun bersentuhannya tidak dengan daratan, tapi dengan laut. Nah, tadi contohnya adalah salah satu benda langit, yaitu meteor yang datang ke bumi kita, mau main-main gitu ya mungkin ceritanya. Nah, di situ medianya dia mengenai lautan sehingga terjadi tsunami. Oke. Tertarik kan mempelajari geografi? Harus tertarik karena geografi itu sangat mengasihkan. Selanjutnya, geografi juga mempelajari tentang manusia. Jadi tidak hanya alam saja yang dipelajari sama geografi, tapi manusia juga iya. Apa yang dipelajari geografi dari segi manusia? Oke, kita lihat video selanjutnya. Nah, di materi antroposfer itu nanti kita akan mempelajari misalkan kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, piramida penduduk dan sebagainya. Salah satu cuplikan ini saya akan menunjukkan bahwa mobilitas atau perpindahan penduduk itu ada yang sangat jarang, ada yang tinggi. Ini contohnya mobilitas yang apa ya? Kita lihat dulu. Of all the problems faced by humanity, overpopulation is the most far-reaching. The environment is under constant siege by the demand for energy and resources, and where to put our discarded waste is a growing problem. Human overpopulation magnifies these environmental problems. Humans crowd each other in cities and overburden the natural systems on which all life depends. How many children will there be tomorrow, and what will they inherit? Nah, lucu sekali, ada anak kecil ngambil bunga, imut-imut. Oke, lucu ya, ada gambar itu tadi kita melihat adanya mobilitas. Tidak hanya orang dewasa aja loh yang mobilitas, ternyata anak kecil juga mobilitas. Lebih kupas tentang kependudukan itu nanti akan kita pelajari di bab antroposfer. Jadi tidak hanya sekedar alam, karena identik geografi kan alam gitu ya. Oh enggak, geografi alam iya, untuk sosialnya juga iya. Ya, sekarang kita pengen tahu untuk materi biosfer. Nah, bio adalah makhluk hidup, sfer adalah lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan tentang makhluk hidup. Namun di sini konteks yang kita pelajari adalah tentang makhluk hidup, yaitu tumbuhan sama hewan. Karena manusia kok nggak masuk, manusia kan makhluk hidup. Nah, ingat tadi di antroposfer itu kan tentang manusia. Jadi konsep manusia adalah ilmu tersendiri di antroposfer tadi, sedangkan tumbuhan sama hewan ini menjadi satu, yaitu di konsep biosfer. Bagaimana salah satunya yang apa kita pelajari nanti, kita bisa lihat di video setelah ini. The Earth's forests are disappearing. People are cutting them down faster than they can regrow. These forests sustain millions of species, including people. Di sini saya menunjukkan ekosistem medicines, fuels such as charcoal, and countless other products. They bind the soil and temper the climate. Evergreen forests and seasonal forests, rainforests and dry forests, low forests and high forests, all are valuable beyond measure. Karena iklim di dunia itu berbeda-beda, tergantung lintang bisa, kondisi lingkungan bisa, nah banyak faktor ya, itu sehingga ada ekosistem yang berbeda. Nanti itu semua akan kita kupas tuntas di materi biosfer. Di situ nanti kita bisa
menuju ke Gurun Sahara. Jadi kalian akan saya ajak ke Afrika. Ayo kita ke Gurun Sahara. Gimana suasananya Gurun Sahara? Terus nanti saya pengen juga membawa kalian ke Alaska. Nah, kita bisa bermain dengan penguin, bisa bermain dengan bola-bola salju. Atau mungkin kalian ingin saya bawa ke lembah Sungai Huangho, atau ke Sungai Nil, ke Amazon, atau ke Indonesia, keliling Indonesia. Oke, jadi konsep geografi di sini sangat luas sampai kepada seluruh dunia. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana ketika Bu Tria sudah menyampaikan sedikit materi pengenalan tentang geografi, kalian sudah suka dengan geografi? Harus suka sehingga nanti bisa mengikuti kelas saya dengan enjoy. Tuh. Untuk kali ini materi yang sudah disampaikan tadi ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya sudah saya tuliskan di Google Classroom kalian di kelas geografi. Nah, di situ silakan dibuka Google Classroom-nya dengan kode yang sudah saya share di grup WA. Pertanyaan di situ ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah buatlah sebuah narasi, ya. Tapi ada ya di situ, nanti silakan kalian baca ya. Cuma di sini saya menyampaikan juga. Pertanyaannya adalah buatlah sebuah narasi mengenai salah satu fenomena geografi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu analisislah dengan menggunakan konsep 5W dan 1H. Oke, 5W 1H-nya sudah paham kan ya semuanya? Itu. Silakan dituliskan jawaban di Google Classroom Geografi. Di situ nanti langsung saya nilai, ya. Demikian konser dengan Bu Tria di kelas geografi. Sampai ketemu di materi selanjutnya di kelas geografi yang akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Geoku, geomu, geo kita.